Oke, selamat datang di Lamete Auto. Merek ini memang mobil ini sampai sekarang sih orang-orang nggak terlalu familiar ya dengan merek ini. Walaupun ini mobil memang udah hampir 30 tahun ya umurnya ya. Tapi orang sih masih agak familiar dengan mobil ini. Ya, memang mobil ini adalah tidak semuanya mobil ini bisa dimasukin secara CBU ya pada saat itu, dan mobilnya khusus ya buat sesuai dengan namanya buat pejabat-pejabat gitu ya, atau namanya ya. Tapi saya ingin banget review mobil ini nih, pengen saya review, pengen saya ulas gitu ya, dan apalagi keadaannya masih kinclong banget gitu ya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung review Nissan Presiden ya. Dia juga basisnya dari Nissan Infiniti Q45. Ini ada mobil tahun 1992. Oke, untuk tampilan depannya dari Nissan Presiden tahun 1992 ini adalah depannya seperti ini ya. Depannya memang benar-benar mirip, kalau mobil yang zaman sekarang mewah itu ada double R. Saya kadang nggak bisa baca ROY itu agak susah. Jadi memang benar-benar mirip ya, karena pada saat itu tuh depannya gitu udah bisa bilang mewah ya, apalagi dengan tongolan seperti ini, tongolan ciri khasnya mobil pejabat presiden gitu seperti ini ya. Keren banget. Dan lampunya sih memang sayangnya dia masih mengalami buramnya, benar-benar buram banget pada saat itu. Dan ini sebenarnya ada wipernya loh, ada buat semprotan wiper. Jadi ini sebenarnya ada buat wiper, jadi buat ya biar kaca lampu tuh nggak kotor. Tapi dia untuk penggunaan lampu seinnya nih, dia sayangnya terlalu antara kiri sama kanan banget ya, jadi terlalu mojok lah gitu kalau menurut saya. Dan untuk isi bodinya ini juga memanjang ya, dari depan sampai kanan kiri ini, dan lampu seinnya ada di sebelah kanan juga tuh, yang sebelah kanan. Tapi jadi menurut saya masih agak kurang proporsional ya. Tapi oke sih, pada saat itu tuh mobil ini emang namanya juga sesuai dengan namanya ya, presiden. Pasti mobil ini emang buat presiden atau pejabat-pejabat ya, menteri lah pada saat itu. Nah, untuk buka kap mesinnya memang mobil ini tidak dibuka dari dalam ya, dia bukanya tuh hanya dari sini. Oh, tetap dari dalam ya. Kirain mah ini hanya buat hiasan doang ya. Oh, sorry. Tetap bukanya dari dalam. Dari dalam. Dia tuasnya ada di bawah sini ya, seperti biasa. Tetap di bawah sini. Tuh, tetap sih kita tarik tuasnya dulu. Tetap tuasnya di bawah situ ya. Dan jendela ini juga menyatu dengan kap mesin, dan dia sudah menggunakan pegas, jadi kita tidak perlu menyangkutkan ya pengaitnya lagi. Ya iyalah, mobil pejabat masa kayak gitu. Nah, untuk mesinnya sendiri dia menggunakan V8 ya, dengan cc nya itu dia bisa 4500 cc. Untuk tenaganya dan horsepowernya bisa kalian lihat ya, ada tulisan lewat. Untuk ruang mesinnya dia rapi ya, pada saat itu udah rapi, keren ya, apalagi dengan front wheel drive itu, apalagi dengan V8 itu tenaganya sangat luar biasa kencang. Karena mobil buat pejabat pasti juga harus kencang, karena mobil pejabat itu kan identiknya kalau nggak cepet kan bahaya ya. Untuk ruang mesinnya oke, sudah dicat rapi, dan ini terkenal lihat logonya. Dan sudah ada peredamnya juga sih, ya iyalah, pasti kalau nggak ada peredamnya ya nggak mungkin lah ya. Oke, langsung kita tutup aja. Dan ini klasornya 2 loh. Oke. Nah, untuk bagian sampingnya dia seperti ini ya. Bagian samping dari Nissan Presiden seperti ini. Memang tidak terlalu banyak chrome, tapi sih banyak chrome sih di sini. Di pilar chrome, di shock chrome, handle pintu chrome. Terus bodinya sih tetap masih ya warna abu-abu gitu ya, nggak chrome ya untungnya. Displaynya juga chrome.
dan sudah retract pastinya. Tapi jujur sih dari samping aja mobil ini memang nggak terlalu besar-besar banget ya, nggak terlalu menampakkan kalau mobil ini adalah mobil pejabat. Jadi cukup oke sih, malah bisa dibilang ada limosin. Kalau limosin tuh nggak seperti ini, limosin tuh dia tengah-tengah itu masih ada bisa ruang juga, jauh dari supir. Nah ini dia tempat tangki bensinnya di sini, tapi tetap kita bukanya harus dari dalam. Dia bagusnya masih ada pilarnya loh. Ya sedan itu kan pilarnya itu kan udah ketutup ya, jadi maksudnya ya pilar C nya itu nggak ada kaca seperti ini ya, tapi kalau ini masih ada, jadi masih ada ruang space nya. Tapi menurut saya sih oke sih, mobil ini oke dari samping itu ini tampilannya sih oke, tapi memang saya ngeliat chrome lagi, di bawah sini ada chrome nya lagi, luar biasa ya. Jadi emang mobilnya jadi kayak kebanyakan chrome. Tapi oke sih, karena mobil pejabat itu kan biar kelihatannya lebih mewah. Peleknya juga chrome. Peleknya juga chrome. Dia menggunakan profil bannya adalah ukurannya itu dia 225 60 ring 15. Nah, untuk bautnya sendiri nih, ayo tebak-tebakan ayo. Kalian ini pasti tebak kira-kira 8 baut apa 6 baut? 10. Ya, bisa lebih segitu ya. Tapi oke sih peleknya ketutup segini, jadi kelihatannya mantap banget. Dan di dalamnya juga ada rem cakram di bagian depan sini. Dan untuk rem belakangnya sendiri, mobil ini juga sudah menggunakan rem cakram. Ya iyalah, kalau mobil pejabat nggak mungkin lah rem belakangnya tromol ya, aneh-aneh aja. Oke, kita langsung bahas belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya sendiri, Nissan Presiden ini memang agak sedikit beda ya sama Infiniti Q45 ya. Kalau Infiniti Q45 kan seperti ini ya, dia lapisan lampunya semuanya nempel, tapi kalau yang ini dia benar-benar cuma lampunya itu cuma di sini doang loh. Ini lampu sen sama lampu rem doang, lampu modular di sini. Dan tulisan Presiden ini gede banget di sini, Presiden. Tapi Presiden ini buat karena nama mobilnya itu adalah Presiden Nissan kalau di Jepang sana, tapi kalau di Indonesia jadi dibalik, mereknya di depan ya, Nissan Presiden. Dan di sini emang ada pesan chrome juga di sini. Dan di sini buat buka bagasi nih kalau nggak salah. Nah, ya kan buat buka bagasi kalau pakai kunci. Pakai kunci yang seperti ini. Kuncinya jadul banget ya. Ya iyalah, mobilnya juga mobil jadul. Kita buka dari sini. Nah, agak susah, karena aja. Tapi untuk bagian belakang sih udah oke ya, udah oke, keren banget dan mantap lah pokoknya ya Nissan Presiden ini. Dan pada saat itu memang plat nomornya belum gitu besar ya, makanya ini udah ditambahin dudukan. Tapi memang sayangnya dia tidak ada sensor parkir. Ya memang pada saat itu sih belum terlalu perlu ya sensor parkir ya, tapi oke juga sih. Dan ada marker katanya di sini. Untuk kaca sendiri dia sudah ada defoggernya. Ada lampu head mount stop lampnya di sini. Dan ciri khas mobil zaman dulu, mewah zaman dulu adalah kalau kita mobil ini nyala, ini antena ini otomatis pasti naik. Keren ya. Oke, kita akan buka bagasinya dari dalam. Ini bagasinya dari dalam. Tuasnya di sebelah mana ya? Kagak ada. Kok nggak ada tuasnya? Nggak ada tuasnya. Berarti kita harus buka dari kunci. Oh, nggak ada tuasnya ya? Berarti tuasnya ada di sini guys. Bisa kalian lihat sini. Hah? Tuasnya di sini ya. Tuasnya di sini. Luar biasa. Ayo kita lihat bagasinya. Untuk bagasinya, mobil ini bagasinya sangat luas ya. Wajar sih, mobil juga buat mobil presiden gitu ya. Masih luas banget. Dan di sini dia bagasinya itu bisa menampung sekitar 2 koper gede dan 5 galon sih, lebih dari 5 galon. Ini jangan diabaikan saja. Ini majalah otomatis zaman dulu. Aduh, wah parah. Jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh ya. Untuk saya sih nggak aneh-aneh. Di bawahnya sih memang keren ya, ada buat ban serep. Tuh, ban serepnya udah full size. Tadi tebakannya berapa? Dia bilang 10. Cuma 5 baut kok. Dan luas banget sih. Toolkitnya nih sudah ada sih di sini nih, tapi kayak lagi ditaruh ya. Dan di sini ada pelindung buat bangku di baris kedua. Oke sih, keren sih. Tutup aja nih, nggak banting. Nanti kalian ngeres lagi. Tapi memang apa itu pada saat itu kok dia kagak ada lampunya ya. Ini kok ada lampunya, jujur sih keren banget. Jadi biar lebih jelas gitu ya.
cerah gitu ya, maksudnya biar kelihatan kalau ada barang, apalagi kalau malam-malam tuh pasti kan harusnya kita butuh lampu gitu ya. Ini yang sangat disayangkan dia tidak ada lampunya. Dan cara nutupnya itu enak juga sih. Walaupun mobilnya ini agak berat, tapi enak nutupnya. Kita nggak perlu gerak. Nah, kita sekarang di dalam Nissan Presiden tahun 1992. Unik dari mobil ini adalah kalau kita akan masukin anak kunci ini ke lubangnya, setirnya otomatis turun dan bangkunya maju. Coba kita langsung nyalain. Wow, mobil pada saat itu tuh mewah loh, kayak gini loh. Kita kecilin dulu volumenya. Nah, kita kecilin karena nanti kena copyright. Kita buka dulu kaca yang sebelah kanan. Bukan power window mana ya? Ini buat belakang. Buat depan malah nggak ada nih, sebelah kanan malah nggak ada buat power window ya, aneh ya. Jadi sebelah kiri doang nih kayak. Bukan, itu window lock. Ini sebelah kiri aja kita buka deh. Nah, lumayan tuh buat ada udara. Nah, di dalam Nissan Presiden ini memang sangat lumayan mewah sih. Pada saat itu ini udah mewah mobilnya. Dan di pintu sebelah kanan sini juga banyak tombol nih, banyak tombol seperti ini. Dan ini door locknya seperti ini ya, door locknya seperti ini. Dan di ini ada tombol buat setelan bangkunya. Dan ini semuanya sudah elektrik ya, mau recline, sliding. Tapi dia tuh bisa gini ya. Dan ininya lumayan loh, dia kalau nggak jadi itu. Ya. Dan dia ini armrestnya ini dia terhubung dengan bangku yang ada di supir ini. Jadi kalau andaikan ini kita seperti ini juga, dia maju tuh, ikut maju. Dan kalau ikut mundur dia ikut mundur. Tapi kalau untuk naik turun yang nggak ikut naik turun ya, ntar mentok di sini. Tapi oke sih. Dan di sini ini buat spion ya. Buat power window-nya, power window sebelah kanan itu ada di sini. Unik ya. Karena yang sebelah yang lain pada di sini semua, yang ini ada di sini. Sebelah kiri juga ada tuh. Jadi kita bisa atur dari sini. Jadi ya kalau misalkan sang majikan duduk di belakang itu minta buka kaca di belakang, ya kita tinggal buka pencet aja. Jadi ya pasti si majikan pengen dibukain ya. Dan di area pintu memang dia ada cup holder dan door pocket di sini yang lumayan lega. Dia tadi tuas bagasinya dia ada di bawah sini ya, buat buka bagasi ada di sebelah sini. Dia ada lampu pintu, ciri khas mobil mewah zaman dulu. Dia di sini di sebelah kisi AC, di bawah kisi AC sebelah kanan dia ada semacam cruise control yang bisa kita hidupkan, bisa dimatiin. Dan di sini ada buat spion yang sudah electric mirror dan electric retract. Dan di sini ada tombol juga nih kayak ini. Apa hiasan doang ya? Hiasan doang kayaknya nih. Hiasan doang. Di sini dia ada buat pengatur kecahayaan lampu atau fog lamp ini kayaknya ya. Tapi ini buat ngatur kecahayaannya. Kalau kita coba kita nyalain lampu, iya sih kayak semacam fog lamp sih. Dan ini buat ngatur kecahayaan di speedometer. Ini keren banget asli. Dan di setirnya juga ada cruise controlnya juga, keren. Dan tombol audio juga di sini. Klakson. Tuh. Klaksonnya di sini, bukan di sini. Di sebelah kanan juga ada saklar lampu yang sudah terhubung dengan fog lamp. Dan di sini ada saklar wiper yang sudah intermittent. Dan untuk setirnya sendiri pengaturannya itu dia elektrik ya, elektrik. Jadi mau dia teleskopiknya, tiltnya, dia mau tiltnya itu elektrik semua. Tapi dia lucu, unik ya, jadi kayak jek gitu ya, keren. Tuh. Keren ya, keren banget. Dan ini ya ada buat pembatalannya, apa namanya, cancel lah gitu ya. Dan di sini ada defogger, ada speaker kecil. Tapi memang dia cluster meternya sayangnya dia masih full jarum. Dia cuma hanya odometer, cuma hanya di sini doang nih. Dia masih berapa? Masih 59.000. Gila, masih kecil banget, masih pendek ya. Dan ini semuanya indikatornya semua ada di situ. Ih, keren banget sih mobil. Dan setirnya ini gede banget ya. Dan logo presidennya terlihat di sini.
gede banget itu. Dan enak sih digenggam si Quanitra sendiri sih, enak. Dan untuk di area tengah sini transmisinya sudah menggunakan AT ya, transmisi 4 percepatan, apa udah Triptonic juga nih, udah dual clutch gitu ya, bukan dual clutch, Triptonic sih. Tapi enak sih pas kita megang ini, kita sambil dipencet tuh. Tapi dia ada kayak sensor parkir gitu, padahal sensor parkirnya nggak ada. Keren ya. Dan di sini ada buat yang biasa tuh, yang shift lock. Dan di sini Triptonicnya bagus ya, keren. Window lock di sini, dan sisa ini power window semua ya, power window semua. Dan di sini ada buat penghangat bangku supir ya biasanya. Tempat penyimpanan lagi di sini yang nggak terlalu luas sih. Dan tadi ini yang saya bilang, ini bisa jadi kalau nggak jadi armrest bisa buat ini ya, jadi bisa soalnya bisa duduk bertiga, tapi ya nggak perlu. Dan di sini bisa jadi armrest juga. Dan di sini biasanya di sebelah kanan nggak ada buat pengaturan kursi ya, tapi kalau sebelah kiri dia ada. Karena kan kalau bangku sebelah kiri biasanya Juragan itu kan ya, atau majikan tuh pasti dudukkan sebelah kiri, pasti dia bisa ngatur bangkunya di sini biar sampai habis. Kita coba kita lihat. Untuk di sini pengaturan AC-nya dia masih menggunakan bahasa Jepang ya. Ini jujur saya masih agak kurang paham. Coba kita nyalain. Nah, dia otomatis ya, udah auto, ada heaternya juga. Tapi ini anginnya kegedean. Dan dia di layarnya di sini. Keren ya. Tapi dia belum dual zone. Dia ada jam analog di sini, tuh jamnya tuh yang menurut saya sangat mewah. Dan ini buat pengaturan posisi AC, lampu hazard. Dan di sini tipnya di sini juga bisa kalian custom ya. Ini pada saat itu sudah mewah sih, yang pakai kaset CD ini udah mewah, tapi bisa kalian custom kalau kalian di mobil ini. Dan di sini ada buat rokok tuh, socket lighter. Kalau sekarang sih jadi bawa outlet ya. Dan di sebelah kiri boxnya nih, tempat penyimpanan dia shock opening, dan dia ada lampunya, keren. Jadi ya mewah, namanya Maison Presiden pasti mobilnya mewah ya, nggak mungkin nggak mewah. Nah, keunikannya lagi adalah sun visornya. Sun visornya ini dia memang biasa dibuka tali gitu ya. Mau kanan kiri itu dia ada tombolnya di sini. Walaupun nggak langsung otomatis ke bawah ya, kita tetap manual seperti ini. Dan seperti ini, ada lampunya sih sebenarnya, tapi belum nyala. Spion tengah sudah dynamic view, ada lampu baca di sini yang bisa nyalain terpisah. Ini jujur saya kalau bahasa Jepang ini masih bingung bangetnya asli. Dan di sini ada sun visor juga, tombol juga, dan ada kaca, ada lampunya. Di sebelah kiri ada semacam hand grip. Seatbelt sudah hair adjuster. Headrest sudah adjustable ya, jadi enak ya, headrestnya udah bisa kita atur. Ya udah, gak usah berlama-lama, yuk kita langsung pindah ke baris kedua. Tapi saya duduk sebelah kiri karena mau tahu seberapa habiskah nih kalau bangku depan ini kita majukan. Nah, sekarang kita berada di baris kedua Nissan Presiden tahun 1992. Ini hand gripnya unik ya, dia unik hand grip seperti ini, lucu ya. Kita pakai pegangan tali ya. Dan di sini dia di baris kedua nih dia ada power window-nya juga di pintunya. Ini ada buat door lock. Handle-nya masih sudah model chrome, dan di sini dia ada seat-nya buat setelan bangku. Tuh. Ini bangkunya bisa recline sliding loh. Luar biasa. Jadi kita kemauan kita aja, dan ada memorinya di sini kalau kita bisa nyimpan memori. Kok nyanyi sih kan. Dan di sini ada speakernya. Nah, yang paling saya unik, saya masih ingat sama Toyota Celsior ya. Dia bangkunya bisa dimajuin. Nah, ini kita bangkunya juga bisa dimajuin. Seberapa habiskah bajunya? Mentoknya sampai segini ya, benar-benar mentoknya sampai segini. Luar biasa. Coba kita habisin juga kalau dia semundur-mundurnya dia nih, seberapa juga. Nah, segini. Ini bangku yang udah mentok paling belakang aja ini masih luas loh. Masih lega. Dan ini kan karena ini bangku ibu enak ya, bisa dimajuin gini, jadi kita terserah kita tuh. Dan ini rebah banget loh, asli ini masih rebah banget, asli ini rebah banget. Ini bangku yang udah maju banget loh, udah maju banget tuh. Kameramen saya juga ikut ikutan tuh. Ini dengan bangku ini juga paling mentok loh, apalagi gimana nih bangku maju ya, dengan bangku maju ya mentok.
Wah, tidur. Kalau yang sebelah kanan kasihan nggak bisa ya. Iyalah, kalau sebelah kanan kan supir masa mau maju ntar mentok di setir dong. Nah, akomodasi memang tidak terlalu spesial ya, karena pada saat itu orang nggak butuh yang namanya layar TV ya. Kalau sekarang pasti kayak Camry aja pasti ada layar TV ya. Ini dia ada gardannya di sini, pemisah doang ya gardannya ya. Ini cuma pemisah doang, tapi penggeraknya tetap front wheel drive. Dia di sini ada kisi AC nih yang bisa menyebur ke arah muka ya. Di bangku ini juga ada set pocket dan pegangan gini, jadi enak banget itu buat pegangan gitu ya, keren banget. Dan di sini dia tapi ini nggak ada, nggak bisa dibuka ya ini ya. Paling bisa dibuka yang ini nih. Tuh. Dan ada tombol-tombolnya tuh, tombol buat pengatur AC kita di sini nih. Dan ini buat bangkunya nih. Tuh bangkunya kita atur. Tuh. Geblek. Sampai mentok banget ya. Dan ini bisa sampai maju depan loh, sampai habis nih. Tapi untuk sebelah kiri doang ya, sebelah kanan nggak ada. Ya mana ada supir mau diginiin ya. Jadi bisa atur dari sini. Ingat Celsior saya jadinya. Ini memang benar-benar mobil mewah pada zaman dulu ya. Sampai sekarang sih masih mewah. Dan ini dia otomatis bangkunya nih buat ke arah AC kita nih. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, jadi bisa diatur. Dan ini kecepatannya di sini, dan ini buat heater nih. Ini heater nih dingin. Masih bahasa Jepang asli ya. Saya bingung tuh. Dan di sini ada tempat penyimpanan juga. Keren. AC belakang. Nah, itu AC belakangnya. Kalau ini angin buat ke kepala kita ya di situ ya. Wah. Ini namanya juga mobil mewah pada saat itu ya. Ini kan mobil ini memang buat pejabat-pejabat ya. Ya jatuhnya mobil pejabat zaman dulu lah ya. Dan di sini dia ada lampu baca nih, yang modelnya unik nih kayak gini nih. Ini kok nggak nyala ya. Dan di sini ada lampu bacanya juga di sini. Jadi lampu baca di sini sebelah ada juga ada tuh. Dan pegangannya unik juga seperti ini loh. Dan ada hooknya gitu loh. Loh, lama-lama kok betah ya duduk di sini ya, Nan ya? Anan betah nggak duduk di sini? Betah banget. Betah banget ya. Jadi kita mobilnya emang cocok kayak supir ya. Iya. Kita yang jadi majikan gitu ya. Iya. Dan bangku ini kita habisin buat rebahan kaki gitu ya, enak banget ya. Supir siapa? Lu jadi supir deh. Lu aja jadi supir, gue sih ogah. Lu lah. Nah, masa baik debat. Kita langsung keluar aja yuk. Ya. Nih, sebelum saya keluar nih, saya agak lupa kan, kalian mah cuma memori doang ya, memori seat doang ya di sini ya. Di sini tuh selain lampu pintu ya, emang ciri khas mobil zaman dulu ya, mewah. Ini ada di dalamnya nih, maupun di kanan atau di kiri ya, dia ada tempat buat ngecas. Atau kalau zaman dulu tuh soket lighter. Luar biasa, dan ada asbaknya loh. Keren ya. Jadi pengen punya nih mobil, walaupun mobil ini udah berumur ya. Jadi keluar ya, masih baik ngayap. Nah, kalau nyalain itu kan kita biasa aja ya, seperti ini. Tapi kalau misalnya mobilnya, ini kalau kita mau nyabut itu kita seolah-olah ini susah banget. Tapi dia di sini ada tombol, kita langsung pencet aja dulu. Nah, tuh dia langsung Tekan terus. Dan khusus saya. Nah, jadi begitu ya. Jadi tidak sembarangan, jadi nggak langsung nyabut secara sembarangan gitu ya. Maaf ya sedikit norak. Oke, bagi kalian yang ingin mempunyai mobil mewah, ya memang sih mobil ini pada saat itu istimewa ya. Sebenarnya sih sampai sekarang juga masih mewah sih Nissan Presiden ini. Bisa kalian follow aja tuh akun ini nih. Di bawah tuh linknya udah saya kasih, dan juga ada yang lewat ya. Bisa kalian tanya harganya, mau spesifikasi lebih lanjut ya, karena tadi saya jujur saya sangat kagum-kagum sih, sampai saya agak sedikit kurang fokus kayak ini ya. Tapi jujur sih mobil ini memang sebenarnya dibawa sendiri sih kok menurut saya. Tapi lebih enak sih pakai supir, apalagi kalau di belakang tuh enak banget, dan batu depan kirinya tuh bisa sampai habis banget jadi kita buat selonjoran. Ya namanya juga mobil mewah, wajar kali ya. Airbag juga
Dia sih airbagnya bukan 1-2 ya, dia pasti agak ada banyak, tapi saya tidak tahu berapanya banyak ya. Jadi mohon dimaafkan ya, agak kurang lengkap review. Oke, sekian dulu video saya hari ini mengenai Nissan Presiden tahun 1992. Jangan lupa untuk klik like, subscribe juga channel ini, dan follow juga Instagram saya IFT Auto. Kalau yang suka diecast bisa follow juga IFT Diecast dan Carholic Garage yang punya mobil ini. Oke, itu aja video saya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.